حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin tamu undangan Allah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini insyaallah dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmunya Allah, mencari ilmunya Allah yang sungguh sangat luar biasa. Di dalam hadis dikatakan jihadnya seseorang yang menuntut ilmu, disinilah tempatnya, di tempat halaqah-halaqah ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah bersungguh-sungguh dalam berjihad. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin tamu undangan Allah yang dimuliakan Allah, untuk membuka kajian buku yang baru yang akan kita lalui, yaitu berkenaan dengan kesalahan-kesalahan kita berkenaan dengan solat kita, kaifiyah solat kita. Karena ini sangat penting sekali buat kita. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah solat kita, perkara solat kita. Secara khusus kalau dalam Al-Quran di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar supaya beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku Allah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan berkenaan dengan ayat ini, beribadah kepada Allah hanya dilakukan dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya. Tidaklah dikatakan ibadah, tidaklah dikatakan ibadah bila tidak sesuai dengan syariat Allah. Tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini. Jadi ibadah harus betul-betul sesuai dengan syariat Allah dan tuntunan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakarat, masyaallah, subhanallah. Ya. Kana min akhiri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Wa huwa yugharghiru biha lisanahu wa yaqul, sedangkan beliau lisannya dalam keadaan serak, berkata-kata sedang menahan sakarat, sakit. Beliau mengatakan as-salah, as-salah. Jagalah solatmu, jagalah solatmu. Ini wasiat Rasulullah.
subhanallah, masih sempat memperhatikan umatnya dikala beliau sedang sakarat. Ini karena sayangnya beliau kepada umatnya. Subhanallah. Maka para hadirin tamu dan Allah yang dimuliakan Allah, kalau kita rinci ibadah, kesepakatan para ulama mengatakan al-ibadah huwa, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup semua apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwal, dari perkataan, wal a'mal, perbuatan, al-zahirah wal batinah, baik itu amalan itu yang tampak atau yang batin. Ternyata para hadirin, ada ibadah yang tampak dan yang tidak tampak. Ya. Ini kita harus tahu. Ya. Di dalam kesepakatan para ulama juga. Ya. Ketika kita melakukan ibadah, kalau betul-betul pingin ibadah kita diterima, kita kan makhluk yang dibebani syariat, ya, dibebani syariat, wajib hukumnya melaksanakan syariat itu, dibebani syariat. Dan tentu kita khawatir, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini diterima atau tidak diterima oleh Allah. Ibadah yang kita lakukan ini benar atau tidak? Ini penting. Karena ada ibadah diterangkan, kalau tidak salah saya pernah membaca sebuah buku. Ya, ibadah itu terdiri dari 4. Ya, ibadah. Ibadah qalbiyah. Ya, ibadah qalbiyah. Qalbiyah itu kaitannya dia dengan hati. Berarti apa? Batin. Tidak tampak dia. Tapi orang itu beribadah. Jangan dikira orang yang bengong itu, ya kalau bengongnya orang-orang yang tidak punya ilmu, ya barangkali dia mungkin menghayal ya. Tapi bengongnya orang yang berilmu, hatinya dia beribadah, dia berzikir, ya. Kaitannya dengan ibadah qalbiyah, apa itu diantaranya? Bapak-bapak ada yang tahu? Ibadah qalbiyah diantaranya, oke? Khauf, baik, alhamdulillah. Rasa takut, sabar. Makanya kalau orang tua habis nyeneni anaknya atau nasihati anaknya sabar, sabar. Dia ngelus dada. Sabar itu tempatnya yang kene, di hati. Ya. Kemudian apa lagi? Ibadah niat. Niat itu juga ibadah. Tempatnya di mana? Di hati. Ya. Rasa cinta itu juga di hati. Ini yang pertama, qalbiyah. Ibadah qalbiyah. Kemudian ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah itu ibadah yang kaitannya dengan lisan kita, mulut kita. Di antaranya ya baca Quran, mulut kita yang berbicara. Ya. Kemudian berdoa, berzikir. Ini bagian daripada qauliyah, ibadah qauliyah, ya, lisan kita. Kemudian yang ketiga, ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah itu kaitannya dengan anggota badan kita,
Yang digerakkan oleh anggota badan kita apa? Wudu, sholat, puasa, apa lagi? Haji, berbakti kepada orang tua, masih banyak yang lain. Kemudian ibadah yang keempat, maliyah, yang berkaitan dengan harta kita. Di antaranya zakat, ya, kita berzakat, bayar zakat, berinfak, sedekah, kemudian apa lagi? Berkurban. Itu di antara ibadah-ibadah yang ada. Nah, para ulama mengatakan ketika ibadah itu betul-betul akan berarti di hadapan Allah, memenuhi dua syarat. Harus ada syaratnya. Yang pertama, para ulama mengatakan niatnya ikhlas karena Allah. Itu yang pertama, syarat mutlak yang pertama, ikhlas, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan amal ibadah apapun itu, yang tadi 4 yang saya katakan, harus betul-betul mengikuti, ya, 2 syarat tadi, sehingga apa? Bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, kajian kita yang akan kita lewati ini berkenaan dengan kesalahan-kesalahan umum dalam sholat, ya, lengkap dengan koreksinya. Jadi mudah-mudahan ya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, hendaknya kita bersungguh-sungguh. Ya, kalau seandainya begini, ya, kalau seandainya barangkali ibadah kita, ibadah-ibadah yang telah kita lalui, yang telah kita yakini itu benar, barangkali misalnya di dalam buku ini nanti kita akan ada perbedaan, bertemu dengan perbedaan-perbedaan. Tentunya sikap sebagai seorang mukmin yang sejati adalah dia kembali rujuk kepada yang benar, kembali kepada yang benar. Kalau itu benar, maka kita wajib mengikuti. Kalau itu salah, maka wajib kita tinggalkan. Sehingga apa? Bernilai ibadah di sisi Allah. Baik, para hadirin temuan Allah yang dimuliakan Allah, kita langsung saja pembahasan kita yang pertama, ya. Bid'ah dan penyelewengan berkenaan dengan masjid. Ini yang pertama. Kesalahan pertama, tidak menunaikan sholat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid, nah ini biasakan, kapanpun waktunya, dia tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya satu contoh, Bapak telah melaksanakan sholat subuh, ya, sholat subuh, terus kemudian keluar, tiba-tiba pingin lagi masuk masjid, masuk dia ke masjid, ya, barangkali 15 menit dia telah ke rumahnya, terus dia masuk masjid lagi, maka disunnahkan dia melakukan sholat tahiyatul masjid, tidak dilarang, kapanpun waktunya. Ketika dia masuk ke rumahnya Allah, maka dia lakukan tahiyatul masjid, ya. Di dalam hadis diterangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Qatadah As-Salami, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'atain qabla ay yajlisa." Apabila salah seorang dari kalian memasuki masjid, hendaklah ia mendirikan salat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi masuk masjid, kalau misalnya dia berpatokan dengan waktu timer, ya,
taruhlah itu misalnya lagi 2 menit, cukup enggak sholat sunnah? Cukup. Cukup insyaallah. Nah, itu gasnya berapa itu? Ya itu cepat itu Pak. Itu gas cepat itu kalau 2 menit. Tapi misalnya begini, misalnya 2 menit terkadang Pak, enggak cukup kadang-kadang. Ya kalau misalnya dia baca misalnya yang rukun-rukunnya saja Al-Fatihah, insya Allah cukup. Tidak dia baca surah lagi, insya Allah cukup. Ya, dia baca yang sunnah, yang wajib-wajib saja. Ya, insya Allah cukup. Ya, tapi terkadang juga tidak cukup. Ya, nah tiba-tiba di tengah-tengah dia sudah berbunyi dan waktu harus iqamah. Kemudian yang muadzin tadi langsung iqamah. Maka tinggalkan sholatnya. Insya Allah dia telah dapat pahala sholat sunnah. Jadi jangan khawatir, terus jangan ribut-ribut. Kemudian sholat, nah, itu tidak perlu lagi kita risaukan seperti itu. Karena insya Allah dia tercatat sudah dapat pahala sholat. Misalnya juga begini. Bapak-bapak atau ibu-ibu, enggak ada ibu-ibunya. Ya. Dia datang ke masjid, dia biasa melakukan sholat sunnah. Ya. Sebelum dia duduk, biasa melakukan sholat sunnah. Tiba-tiba dia sudah qomat, maka dia tetap dapat pahala sholat sunnah, karena dia terbiasa melakukan sholat sunnah. Terbiasa. Maka catatannya apa? Kita istiqomah di atas sunnah. Ketika kita tidak sempat barangkali karena safar, karena barangkali kita telat datang, tetap bapak-bapak dapat pahala sunnah tadi, insya Allah. Ya. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an memasuki masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Abu Dzar, apakah kamu telah melakukan sholat 2 rakaat?" Abu Dzar menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bangkitlah dan kerjakanlah sholat 2 rakaat." Berarti apa? Tidak menggugurkan. Barangkali misalnya Bapak masuk terus duduk, terus baru ingat, oh sholat sunnah dulu. Nah, tidak gugur dia. Boleh. Ketika dia ingat, lakukan sholat sunnah. Ya. Atau misalnya terjadi masuk masjid, waktu tinggal 1 menit, sekian. Oh ini tidak cukup ini waktunya. Jangan duduk. Fala yajlis. Jangan dia duduk. Lebih baik dia berdiri. Berdiri saja. Tidak boleh dia duduk. Disunnahkan apa? Mengangkat kedua tangannya, berdoa dia. Lebih baik dia tetap berdiri dan berdoa. Ini. Jangan terus duduk. Waktunya benar kejap, benar menit, sing cukup negak dia. Nah, ini salah. Dia tetap berdiri. Kenapa? Di dalam hadis dia dikatakan fala yajlis. Jangan duduk. Dari Ibnu Hibban memberikan judul dalam kitabnya bahwa sholat tahiyatul masjid tidak gugur dengan duduk. Seseorang juga dapat melaksanakan di semua waktu, kapanpun waktunya. Ya, kapanpun waktunya. Ya, ketika misalnya kita masuk masjid, misalnya ada yang mau bersih-bersih masjid, ya. Atau misalnya pas ada rapat diadakan di masjid, maka sebelum duduk salat tahiyatul masjid. Ya, ini diantara sunnah-sunnahnya. Nah, karena banyak diantara kita kadang-kadang menggampangkan, padahal subhanallah pahalanya luar biasa. Ya, orang yang menjaga wudunya, kemudian dia salat sunnah, dia istiqamah di atas sunnah. Apa kata Rasulullah? Suara terompahnya Bilal sudah kedengaran di surga. Subhanallah. Karena menjaga wudhu dan sholat sunnah.
Luar biasa. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ayo, tepat. Kebetulan kalau pas sholat zuhur kita datang mepet waktunya, kita cuma dapat kita mengerjakan 2 sholat sunnah. Mana lebih diutamakan sholat tahiyatul masjid atau qobliyah? Oh, iya. Kalau kita seperti sholat zuhur, kita datang waktunya agak mepet, kita harus mengerjakan 2 sholat sunnah, Oh, iya, betul. qobliyah atau tahiyatul masjid, yang mana yang lebih baik? Alhamdulillah, subhanallah. Ya. Bagaimana misalnya kita dalam satu situasi waktunya mepet 1 menit atau 2 menit lah, mau melaksanakan 2 sholat sunnah, qabliyah dan tahiyatul masjid ya. Ya, begitulah. Waktunya dapat sholat sunnah, cuma yang tinggal memilih aja, Oh, iya. atau tahiyatul masjid atau qobliyah. Iya, baik. Alhamdulillah. Ketika orang-orang yang istiqomah di atas sunnah, tadi saya katakan, ya. Idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma yaqul. Ya. Jika seseorang itu sakit, idza maradal abdu aw safar, ketika dia safar, ya. Kutiba lahu mislu ma yaqul. Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pahala orang itu. Sekalipun dia dalam keadaan safar, misalnya safar, tidak sempat sholat sunnah ya. Tidak sempat, dia melaksanakan yang wajib-wajib saja. Karena dia biasa melakukan yang sunnah-sunnah, tetap dapat pahala sunnah. Nah, sekarang bagaimana misalnya pertanyaan tadi, dia masuk masjid. Situasinya tidak cukup melaksanakan 2 sholat sunnah. Nah, di dalam hadis kami temukan bahwa ketika misalnya bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke masjid, ya, kemudian dia langsung berniat menjamak sholat qabliyah dan sunnah tahiyatul masjid. Ya juz, boleh. Ya, dia lakukan 2 rakaat dengan niat dia jamak, saya qabliyah dan ba'diyah. Ya, begitu. Misalnya begini, yang biasa saya lakukan kadang-kadang misalnya kita sholat subuh ya. Salat subuh biasanya saya di rumah. Tapi karena mepet ada saja kerjaan tidak bisa dilakukan ya. Barangkali saya khawatir telat, saya langsung masuk ke masjid, tidak sholat sunnah di rumah, melihat waktu kayaknya tidak cukup ini. Pertama tahiyatul masjid, kedua sunnah salat fajar ya. Ini saya berniat menjamak keduanya. Tapi saya lakukan 2 rakaat. Insya Allah sudah dapat tahiyatul masjid dan salat fajar. Insya Allah. Demikian caranya Pak Ihsan. Pak Ihsan berniat menjamak 2-nya. Jangan salat sunnah dengan wajib, tidak boleh dijamak. Ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya? Yang sunnah-sunnah boleh. Ya? Dalam situasi yang demikian, ya, boleh. Tapi sekalipun misalnya Pak Ihsan, wah ini telah tetap dapat pahala salat sunnah. Catatannya apa? Dia senantiasa istiqomah, terus menerus dia jaga salat sunnah itu. Insyaallah luar biasa. Ya. Ini orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah, selalu dia dapat pahala. Demikian. Ada yang lain? Satu. Lebih utama mana mendengarkan khutbah Jumat atau tahiyatul masjid? Insyaallah. Saya ulangi lagi. Lebih utama langsung mendengarkan, kita duduk mendengarkan khutbah Jumat. Ini posisi telat pasti maksudnya. Apa tahiyatul masjid? Subhanallah. Ini para masyayikh ada yang bisa jawab? Ketika sholat Jumat, kemudian kita datang telat. Kalau dalam hadis dikatakan apa? Buku catatannya sudah ditutup. Subhanallah. Ini hadisnya sahih. Ya, sahih. Buku catatannya sudah ditutup. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Buku catatannya sudah ditutup oleh Allah, makanya jangan telat-telat.
Kalau pertanyaannya tadi, ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ya. Ada yang pernah satu ketika seorang sahabat datang, Rasulullah sedang ada di mimbar. Sahabat ini langsung duduk. Kemudian apa? Disuruh bangkit oleh Rasulullah, sholat. Jadi boleh menegur. Ya. Seseorang, ya, dia barangkali sahabat datang, duduk dia, langsung dituduh, bangkit, 2 rakaat. Rasulullah melanjutkan khutbahnya. Ya. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang menerangkan, ketika kita sedang sholat Jumat, mendengarkan khutbah, kita dilarang bagaimana? Saja tidak boleh, insyaallah, tidak boleh. Terus kemudian ada riwayat yang lain menerangkan, bapak-bapak barangkali karena di karpet ada batu kerikil, dia colek-colek begini, dia main-main batu, atau dia main-main karpet begitu. Itu faqad lagha, ya, batal sholatnya, sia-sia sholatnya. Jadi Pak Agus boleh pilih di antara keduanya. Fadhal. Ya, boleh pilih. Yang penting nggak terlambat. Ya. Ya. Karena mendengarkan khutbah bagian daripada wajibnya sholat. Ya, demikian. Membatalkan sholat Jumat, kita sudah dapat sholat Jumat, berarti batal kita sholat Jumat karena kita terlambat. Wallahu laporan nanti kepada Allah. Ya, itu antum di hadapan Allah nanti. Ya, antum mau lapor bagaimana di hadapan Allah? Allah Maha Adil. Ini dia sedang memang santai-santainya ini dibuat-buat atau bagaimana? Nah itu kembali Allah Maha Adil. Kalau dia memang dia kesalahannya sekian, ya Allah akan hukum sekian. Allah Maha Adil. Demikian ya. Jangan telat ya. Ayo, subhanallah. Kalau misalnya safar, dalam kondisi safar, tinggalkan Jumat. Afdal. Ya, kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu dalam keadaan safar pas di hari Jumat, antum bapak-bapak ambil zuhurnya saja sehingga bisa dijamak qashar. Ya, kalau Jumat sudah sholat Jumat, bapak-bapak jamak qashar dengan zuhur, asar enggak boleh. Dia berdiri sendiri. Demikian. Oke? Banyak yang melakukan di saat safar hari Jumat, mereka selesai sholat Jumat, mereka langsung berdiri mengerjakan sholat asar. Inilah di antara sunnah-sunnahnya kita penting sekali, bapak-bapak ya, belajar sunnah karena sunnah itu sudah ditinggalkan. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu sangat antusias, bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat dan bertanya kaifiyah sholat. Ya, sangat bersungguh-sungguh. Ya, sehingga ada sahabat bertanya, ayul a'mali afdal. Ya, perbuatan apakah yang paling utama? Ini sahabat bertanya. Sehingga Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat waktu itu wangil, sulit, tapi harus kita lakukan dengan sabar. Ada pekerjaan kita tinggalkan, bisa kita tinggalkan. Ya, karena sholat tepat pada waktunya, subhanallah, ini pahalanya luar biasa. Kalau dia sholat tepat waktu, ini dalam hadis diterangkan. Idza shalla ahadukum arba'ina yauman, 40 hari. Dia salat 40 hari. Idza shalla ahadukum arba'ina yauman summa yudrikut takbiratul ula. Kemudian apa? Dia mendapatkan takbir pertamanya imam. Lain ini. Yang salat berjamaah dapat takbirnya imam yang kedua. Itu beda. Masbuk dia ya. Tapi yudrikut takbiratul ula, yang pertama, dia dapat mengikuti takbirnya yang pertama.
katabalahu bara'atan. Dia dibebaskan baginya dua. Pertama, dia dibebaskan dari kemunafikan. Jadi ciri orang yang suka telat, ini barangkali Pak, dia masih ada kemunafikan. Malas. Ya. Dia suka menunda-nunda, bersantai-santai. Padahal ketika dia sholat itu sama dengan dia berjihad. Menegakkan sunnah sama dengan dia berjihad. Subhanallah. Maka ketika dia mau berangkat dari rumah, mau sholat, tiba-tiba sakarat di jalan, dakhalal jannah. Karena ketika dia dari rumah berwudu, itu sudah dikatakan oleh Rasulullah dia sedang sholat. Dicatat pahala sholat baginya. Ini subhanallah. Itu kalau orang yang tahu sunnahnya, dia berwudu, datang ke masjid, berjalan, setiap langkah dihitung. Itu akan menggugurkan dosanya. Dan dia sudah tercatat sedang mengerjakan sholat. Itu luar biasa. Ya. Tadi apa saya katakan? 40 hari ya, 40 hari berturut-turut tidak telat. Dia mengikuti takbirnya imam yang pertama, ya, katabalahu bara'atan, ya, diberikan kebebasan dua, sifat kemunafikan, dan dia dibebaskan dari neraka. Masya Allah. Wa'idkum minan nar, dibebaskan dia dari neraka. Ini arba'in. Pernah ada yang menghitung hari sholat 40 hari tidak telat-telat? Ya, kita sudah istiqomah ini, udah sebulan nih. Hari ke-31, wah ada acara. Subhanallah. Makanya Masya Allah, menegakkan sunnah itu berat tantangannya, ujiannya berat. Itu harus betul-betul dengan kesungguhan. Ya, ada yang bertanya tadi? Ayo, sebentar. Ketika iqamah sudah dikumandangkan, terus kita baru dapat satu rakaat, entah di dalam berdiri ataupun rukuk. Nah, menyelesaikan itu pakai salam pada Ustaz. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Ya. Jadi kekurangannya begitu ya. Artinya kalau imam salam apa ikut salam begitu ya. Ya, begitu. Oh, salat sunnahnya. Oh, tiba-tiba. Salam apa langsung? Baik. Alhamdulillah. Ketika sholat dilakukan, sunnahnya adalah ketika sholat itu dilakukan dengan sempurna. Sempurna. Maka itu selesaikan dengan salam. Tapi ketika tidak, langsung tinggalkan saja. Tidak perlu kita salam. Ya, tidak perlu kita salam. Tidak perlu kita salam. Langsung kita tinggalkan menuju majelis sholat. Insya Allah. Ya. Karena kaitannya dengan sholat itu harus lengkap. Ya, kalau dia memang tidak bisa menyelesaikan, ya tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Barangkali kalau misalnya situasinya begini. Pak siapa namanya lupa. Pak Ai dipanggil. Ya. Jadi misalnya dalam situasi begini. Yang tukang azan, ya iqamah, kemudian dia tasahud, sudah terakhir. Ini para ulama mengatakan lanjutkan tasahudnya, karena barangkali dia tidak akan sampai ketinggalan satu rakaat dengan baca tasahud. Selesaikan tasahudnya, boleh. Ya. Tapi kalau dia masih dapat satu rakaat, terus imam sudah takbir, dia lanjut, ini yang salah. Tidak boleh. Karena apa? Ketika ada orang yang sholat, dia harus bergegas kepada yang wajib. Kalau itu sunnah, tentu akan kalah dengan yang wajib. Dia melakukan sunnah. Tapi ketika yang wajib ditegakkan, wajib dia kembali kepada yang wajib. Gitu ya. Demikian Pak. Ya. Tidak ada yang lain.
Selanjutnya yang kedua, yaitu yang merupakan kesalahan, tidak berdoa ketika masuk ke masjid dan keluar darinya. Ini biasa tidak? Masuk masjid biasa tidak doanya? Apa selonong boy aja? Tapi para hadirin, ketika itu memang sudah terbiasa, itu tidak akan spontanitas, langsung spontanitas ya. Kayak bapak yang biasa nyupir ya, kadang-kadang dalam situasi kepepet, ya, dia nginjak rem apa nginjak gas? Rem lah, itu spontanitas. Yang terbiasa masuk masjid dengan doa pasti spontanitas. Kalau dia tidak mau menghiraukan sunnah, tidak cinta dengan sunnah, tidak tahu manfaat daripada pahala doa tersebut, dia abaikan, dia tinggalkan. Ya. Padahal ketika kita mau masuk dari masjid, ya, dari rumah sudah wudhu, itu sudah dalam sholat lah, kata Rasulullah. Dia sudah dalam keadaan sholat, sedang melakukan sholat. Maka dia masuk. Supaya apa? Nilai pahalanya bertambah di hadapan Allah. Laksanakan sunnah-sunnahnya, jangan tinggalkan. Ketika kita lakukan sunnah-sunnah beliau, Masya Allah. Allah, apa kata Allah di dalam ayat? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Rasulullah setiap hari, setiap masuk masjid selalu berdoa, keluar berdoa. Kalau masuk masjid bagaimana? Pakai kaki kiri apa pakai kaki kanan? Kaki kanan. Ya. Kalau keluar, kaki apa? Kalau keluar bagaimana? Kebalikan dari masuk WC ya. Apa tadi pertanyaannya itu? Apa? Ada pertanyaan tadi? Belum. Baik. Nah, berdoa, ya, berdoa. Tadi saya katakan ibadah ada namanya ibadah qalbiyah, ada qauliyah. Ya. Jadi ini termasuk ibadah. Berdoa itu bagian daripada ibadah. Maka bapak-bapak harus tahu itu. Sehingga ketika kita berbuat, senantiasa connect bahwa ini adalah ibadah. Selalu dia di istiqomah. Karena ini bagian daripada sunnah Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Rasulnya, fattabi'uni. Suruh mengikuti Rasulnya. Yuhibbukumullah. Ketika kita mengikuti Rasulnya, maka Allah akan tambah cinta dengan kita. Allah tambah cinta dengan kita. Kira-kira kalau bapak-bapak sudah dicintai oleh Allah, kira-kira bagaimana? Minta apa? Dikei Pak. Dikei Pak. Kalau Allah cinta, pasti dikasih. Kemudian lanjutan ayatnya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Masyaallah. Wallahu ghafurur rahim. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Masuk masjid baca, doanya baca. Allah ampuni dosanya. Ngapain tadi? Dari pagi ngapain? Siangnya ngapain? Allah ampuni dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni. Kan jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Adapun tentang doa masuk dan keluar masjid, maka kalimat semerbak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dijelaskan perkara tersebut dari Anas, ya. Siapa itu Anas? Anas bin Malik itu siapa? Sahabat, dia pembantu Rasulullah Sallallahu. Pembantu luar biasa.
membantu Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid mengucapkan bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Gampang ya? Gampang ya? Sulit dilakukannya. Ya. Bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Dan apabila keluar maka beliau juga mengucapkan bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Gampang banget. Nggak capek ngapal. Ya. Nggak capek ngingetin. Ya. Ada banyak doanya, belum selesai. Makanya kalau mau belajar jangan tergesa-gesa. Subhanallah, subhanallah. Memang benar seperti itu. Ya. Jadi jangan biarkan setan menguasai kita. Ya. Insyaallah demikian. Banyak-banyak istighfar ya. Insyaallah. Karena Rasulullah fi kulli ahyanihi. Ya, ahyan kebiasaan Rasulullah selama dari pagi sampai menjelang beliau mau tidur itu selalu dalam keadaan berzikir. Ya, ingat terus. Ya. Maka kita biasakan. Atau di masjid ditulis saja. Yang tulisan gede sebelum masuk masjid doanya ini loh. Ini subhanallah Pak Ali spanduknya bikin yang besar. Stop dulu sebelum masuk masjid baca doa. Yang belum hafal biar ngapalin. Subhanallah. Gampang ya doanya. Dari Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyaqul Allahumma aftah li abwaab rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Biasa enggak dibaca? Biasa insyaallah. Ya. Jadi baru masuk Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Kemudian keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Biasakan. Ya. Dihafalin dari sekarang. Insyaallah berpahala. Jadi menghafalkan ini kembali lagi menghafalkan doa. Menghafalkan ayat-ayat ini pahalanya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang demikian. Naddarallahu ra'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang senantiasa mendengar sami'a maqalati, mendengarkan perkataan-perkataanku. Ya. Sami'a maqalati. Itu Rasulullah mendoakan langsung kepada Allah semoga orang-orang yang senantiasa dia membaca, berdoa atau dia menghafalkan hadis-hadis Rasulnya diberikan cahaya mukanya oleh Allah. Ini luar biasa. Maka jangan tinggalkan sunnah-sunnah itu. Karena belajar sunnah itu sudah ditinggalkan. Bahkan sunnah-sunnah dari Rasulullah ditinggalkan. Diabaikan, tidak dihiraukan. Padahal ibadah yang kita lakukan harus mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menurut cara kita, akal kita, nafsu kita, tidak boleh. Sudah selesai ya. Nah, satu lagi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila masuk masjid beliau berdoa, A'udzu billahil azim
wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Qala fa idza qala dzalika qala syaitan. Bayangkan ketika kita baca doa tadi, ya, a'udzubillahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, ya. Kemudian apa? Setan itu berkata, Pak. Setan berkata. Kok tahu? Bagaimana kok tahu? Rasulullah tahu. Ya. Setan langsung berkata, Hufidha minni sa'irul yaum. Hufidha minni sa'irul yaum. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang abadi dari setan yang terkutuk. Beliau melanjutkan, apabila ia mengucapkan dan dari setan yang terkutuk, beliau mengatakan, beliau melanjutkan, apabila ia mengucapkannya, maka setan akan berkata, ia telah terpelihara dariku di sisi harinya, di sisa harinya, ya, sairul yaum, di sisa harinya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berdoa, Pak, masuk masjid tadi, ya, kita baca yang tadi, maka apa? Setan tidak akan mengganggunya di sisa harinya itu, di sisa waktu-waktunya itu, setan tidak akan mengganggunya. Ini menyerah setan itu. Sungguh luar biasa, ya. Maka jaga di antara sunnah-sunnahnya, ya, sehingga kita terpelihara daripada gangguan syaitan. Baik, ada pertanyaan terakhir? Ayo. Suatu saat saya sedang bersama kosan Ya. dengan teman. Teman saya tidak melakukan jamak qashar dengan alasan dia merasa kuat baik ke masjid dan tidak berniat untuk melakukan jamak qashar. Apakah boleh seperti itu? Baik. Alhamdulillah, ketika kita sedang safar, kemudian dia tidak menjamak qashar, ya. Bagaimana caranya? Apakah boleh seperti itu? Boleh-boleh saja, silakan. Maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kita, menyunahkan kita untuk menjamak qashar itu untuk meringankan kita. Karena ketika orang yang safar itu sebetulnya, kira-kira kalau saya tanya sama bapak-bapak, ketika safar bapak-bapak merasa bahagia, senang atau gembira atau bagaimana? Atau sebaliknya? Letih, Pak, capek, mumet, sehingga Rasulullah memudahkan kita, memberikan kemudahan. Rasulullah berkata dalam hadis, ini adalah sedekah dariku, maka apa? Ambil sedekahku. Jadi Allah bersedekah kepada hamba-hambanya yang sedang safar. Allah mudahkan. Ya, satu contoh begini, ketika Allah bersedekah, mau enggak ngambil? Ambil, Pak. Kalau enggak mau ngambil sedekah Allah, insyaallah semua. Ya, jahil dia. Sekalipun dia boleh, silakan boleh, tapi tidak mau ngambil sedekahnya Allah, rugi. Insyaallah. Ya, demikian. Ambil sedekah Allah. Ya. Kalau orang bersedekah, ngenah pesne barak-barak lelima jemak sing. Allah bersedekah lebih besar daripada itu. Insyaallah demikian ya. Insyaallah usbu' yang akan datang kita lanjutkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.